Perkenalkan, saya Muhammad Fatul Khoiri, NIM 11231055, mahasiswa program studi Informatika, Institut Teknologi Kalimantan. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proyek UTS Sistem Terdistribusi dan Paralel dengan tema pub/sub log agregator dengan idempotent consumer dan deduplication. Sistem ini dibuat menggunakan Python dengan Fast API sebagai API service, SQLite sebagai deduplication store yang persisten, serta Docker untuk menjalankan seluruh layanan secara lokal di dalam kontainer. Tujuan utama sistem ini adalah menerima event atau log dari publisher, lalu memprosesnya melalui consumer secara idempotent. Artinya, event dengan kombinasi topik dan event ID yang sama hanya akan diproses satu kali, meskipun event tersebut dikirim berkali-kali. Saya akan langsung menjelaskan struktur project yang sudah saya buat. Di dalam project ini terdapat beberapa folder dan file yang utama, yang dimana yang pertama terdapat folder src, yang dimana ini berisi kode utama dari aplikasinya. Terdapat file main.py yang berisi konfigurasi Fast API, endpoint, dan proses consumer. Lalu terdapat file models berisi skema event menggunakan Pedantic. Lalu ada file storage.py yang berisi logic penyimpanan SQLite, deduplication, dan query event. Lalu terdapat file publisher yang digunakan untuk mensimulasikan publisher. Lalu terdapat folder test. Folder test ini berisi unit test menggunakan PyTest. Lalu terdapat Docker file yang digunakan untuk membangun image aplikasi. Dan juga terdapat file Docker Compose yang disediakan untuk menjalankan service menggunakan Docker Compose nantinya. Selanjutnya saya akan langsung melakukan build Docker image, yang dimana saya akan memasukkan sebuah perintah. Perintah yang saya masukkan ini akan membuat image dengan nama UTS Aggregator. Aplikasi menggunakan base image Python dan menjalankan service sebagai non-root user dan menginstal dependensi dari requirements.txt dari sini. Oke. Setelah proses ini selesai, saya akan menjalankan unit test di dalam kontainer. Di sini dapat kita lihat hasilnya menunjukkan bahwa seluruh tes berhasil dijalankan. Pada proyek ini terdapat 7 unit tes yang menguji validasi event, deduplication, persistensi dedup store, endpoint stats, endpoint events, dan pengujian batch event. Selanjutnya, saya akan menjalankan kontainer agregator. Jika sebelumnya sudah ada kontainer dengan nama yang sama, saya hapus terlebih dahulu dengan perintah berikut. Oke, selanjutnya saya jalankan kontainer dengan port 8080. Pada komen ini saya menggunakan volume UTS aggregator data yang diarahkan ke app data. Volume ini digunakan agar database SQLite tetap tersimpan meskipun kontainer nantinya di restart.
Oke, selanjutnya saya cek apakah kontainer sudah berjalan. Sini saya melakukan pengecekan endpoint health-nya. Di sini statusnya aman, yang dimana service agregatornya sudah berjalan dengan baik. Lalu sebelum kita akan mengirimkan event, saya cek terlebih dahulu statistik awal sistemnya. Dengan mengganti ini menjadi endpoint stats. Di sini dapat kita lihat endpoint stats menampilkan beberapa informasi seperti jumlah event yang diterima, jumlah event unik yang berhasil diproses, jumlah event duplikat yang dibuang, daftar topik, dan juga uptime service-nya. Oke, di sini saya akan mengirimkan event pertama ke endpoint publish. Dapat kita lihat di sini kita sudah mengirimkannya, yang dimana event ini memiliki topik application out dan event ID demo duplicate 001. Karena event ini baru pertama kali dikirim, maka sistem akan menyimpannya sebagai event unik. Next, kita akan mengirimkan event dengan topik dan event ID yang sama. Ini tadi event pertama, sekarang kita akan mengirimkan event duplikat. Oke, sudah berhasil kita kirimkan. Event ini merupakan simulasi at least once delivery, yaitu kondisi ketika publisher atau sistem komunikasi mengirim event yang sama lebih dari satu kali. Dalam sistem ini, konsumer bersifat idempotent, sehingga event yang sama tidak akan diproses ulang. Untuk membuktikan bahwa deduplication bekerja, saya akan mengecek kembali endpoint stats-nya. Dari hasil stats, jumlah receive bertambah karena sistem memang menerima 2 event, namun unit proses hanya bertambah 1. Sedangkan duplicate drop bertambah 1. Ini menunjukkan bahwa event duplikat berhasil dideteksi dan tidak diproses ulang. Lalu selanjutnya, kita akan mengecek daftar event yang telah diproses. Kita ganti endpoint-nya menjadi events.
Dapat kita lihat di sini hasilnya hanya menampilkan satu event unik untuk topik application out. Meskipun sebelumnya event dengan event ID yang sama sudah dikirim 2 kali. Selanjutnya, saya akan menguji performa minimum sistem dengan mengirim 5000 event dengan sekitar 20% duplikasi. Yang pertama, saya akan mengenerate file batch event terlebih dahulu. Kemudian saya kirim batch tersebut ke endpoint publish. Sudah terkirim. Lalu saya akan mengecek kembali statusnya. Oke, setelah saya cek di endpoint stats, jadi pada pengujian ini sistem menerima 5000 event karena terdapat sekitar 20% duplikasi. Maka event unik yang diproses sekitar 4000, sedangkan event duplikat yang dibuang sekitar 1000. Ini menunjukkan bahwa sistem tetap responsif dan deduplication tetap berjalan pada skala pengujian yang minimum. Berikutnya, saya akan menguji apakah dedup store tetap bekerja setelah kontainernya di restart. Saya restart kontainer terlebih dahulu. Oke, sudah kita restart. Lalu saya cek endpoint health-nya. Oke, sudah oke. Selanjutnya saya akan kirim ulang event lama dengan topik dan event ID yang sama seperti sebelumnya. Lalu nanti saya akan cek kembali endpoint statusnya. Di sini saya sudah mengirimkan event yang lama tadi dengan topik dan event ID yang sama. Dapat kita lihat di sini. Lalu saya cek kembali endpointnya di endpoint stats. Nih. Hasilnya menunjukkan bahwa event tersebut tetap dianggap sebagai duplikat. Ini membuktikan bahwa deduplication store bersifat persisten karena disimpan di SQLite melalui Docker volume. Kita juga bisa dapat melihat log kontainer untuk memastikan event duplikatnya itu tercatat. Nah, log ini membantu observability system karena menunjukkan proses penerimaan event, pemrosesan event unik, dan event duplikat yang dibuang. Secara arsitektur, sistem ini mengikuti pola publish subscript sederhana. Publisher mengirim event ke agregator melalui endpoint publish. Setelah event diterima, event dimasukkan ke internal queue atau antrian. Consumer kemudian mengambil event dari queue dan memprosesnya. Untuk mencegah pemrosesan ulang, sistem menggunakan kombinasi topik dan event ID sebagai deduplication key. Jika key tersebut belum ada di database, event diproses dan disimpan. Jika key sudah ada, event dianggap duplikat dan dibuang. Sistem ini menggunakan pendekatan at least once delivery sehingga duplikasi event mungkin terjadi. Oleh karena itu, idempotent consumer menjadi penting agar hasil akhir sistem tetap konsisten. Dari demo ini dapat disimpulkan bahwa sistem PubSub log agregator berhasil memenuhi kebutuhan utama tugas, yaitu menerima event, memproses event unik, mendeteksi duplikasi, menjaga idempotensi, menyediakan endpoint observability melalui endpoint stats,
serta mempertahankan deduplication store setelah kontainernya di restart. Sekian demo video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.